tujuan kami dari ambil sayur segar sawi itu, seperti yang kita tahu, sawi ini kan ada di mana-mana ya kan Kak. Nah, jadi sawi ini dia punya banyak produk turunan dan juga punya banyak produk substitusinya. Jadi nggak susah gitu kalau sawi ini dia produksinya menurun, dia masih banyak produk-produk yang bisa menggantikan produk-produk lain. Di sini kami ada bikin sayur pakcoy, brokoli, sawi putih. Dia juga bisa diolah kayak produk sawi sawi yang difermentasi kayak kimchi gitu Kak. Dari kakaknya sendiri ada yang mau ditanya nggak? Ini kan konsumennya rumah tangga pedagang restoran. Itu dia misalnya si rumah tangga ini cuma hanya beli si sawi terus dia ubah menjadi makanannya, atau mungkin di sini di perusahaan ini dia buka lapangan kerja atau gimana? Nah, jadi di sini dia hanya menyediakan sayurannya saja Kak. Ya, dan jadi untuk sawi ini sendiri dia hanya memproduksi lalu didistribusikan ke restoran seperti itu Kak. Nah, jadi kami di sini memilih produk yaitu sayur segar sawi khususnya. Nah, kami melakukan observasi di Soklat Indonesia. Ini ada beberapa poster mulai dari jenis usaha yang kami ambil, terus juga rantainya, terus juga bagaimana kami melihat perencanaan dari produksi dan pemasarannya, terus juga pengorganisasian tenaga kerja dan lain sebagainya. Dan juga tentang permintaan pasarnya itu stabil atau enggak, dan juga produk turunannya serta struktur organisasi. Lalu kami simpulkan dan kami berikan beberapa masukan. Kalau dari kakak ada yang ditanyakan nggak ya? Oke, dari aku, di sini kan kalian ada melakukan kegiatan observasi kan. Nah, dari kegiatan observasi tersebut tuh ada nggak saran dari kelompok kalian tersendiri untuk narasumbernya itu Bang Monang sebagai petani? Mungkin untuk menjawab pertanyaannya, saran dari kami itu mungkin Bang Monan ini harus gunakan pencatatan digital yang sederhana gitu. Lalu juga mungkin Bang Monang itu harus perlu memperluas pasar mereka dan juga jaringan distribusi. Jadi tidak hanya di pasar itu saja dan juga hanya mitra-mitra itu saja. Lalu juga Bang Monang ini juga harus terapkan bonus kecil untuk meningkatkan motivasi kerja para karyawan yang lainnya gitu. Jadi kami di sini ada menganalisis dari sebuah perusahaan sawi yang namanya itu Sorlet Indonesia. Nah, jadi perusahaan ini dia bekerja di pertanian. Salah satunya ada sawi. Mungkin kalau dari banner ini kira-kira apa? Ada nggak pertanyaan? Nah, sawi ini didistribusikan kemana Pak? Kalau sawi sendiri ini setelah kami bertanya itu didistribusikan kepada Brastagi Supermarket yang ada di Tiara, Supermarket Cemara, Brastagi Cemara juga. Dan kalau misalnya untuk penjualan yang lain, mereka menjual online. Ya, kalau untuk abang ada nggak kira-kira? Mungkin berapa jumlah per hari yang bisa dihasilkan Bang dari sawi tersebut? Nah, kalau dari petani Sorlet ini itu bisa menghasilkan 15 bungkus untuk satu tempat supply. Jadi misalnya kayak untuk ke Brastagi itu 15, nanti ke tempat lain itu juga 15. Berapa jumlah penghasilan dari sawi, apa jenis pimpinan yang digunakan oleh perusahaan tersebut? Nah, gaya kepemimpinan atau leadership style yang mereka pakai itu adalah motivasi bersama. Jadi mereka bilang ayo kita naik gitu. Dan yang kedua itu mereka itu partisipatif dan juga semangat tim tanpa bonus sistem formal. Nah, jadi struktur organisasi mereka itu yang pertama itu ada pemilik usaha, lalu ada petani di bawahnya. Nah, petani ini yang mengurus produksi, pemasaran, logistik dan distribusi, juga keuangan dan administrasinya. Nah, jadi fungsi-fungsi dari tiap produk bagian dalam petani ini tuh ada, yang pertama ada produksi yaitu mengelola lahan dan juga hasil panen. Lalu juga ada petani ini juga melakukan pengiriman dan juga kelola barang yang akan di-return gitu. Lalu juga petani juga memantau pasar dan juga peluang baru, dan juga petani juga yang melakukan hitungan biaya dan hasil hariannya. Jadi petani ini merangkap pekerjaan-pekerjaan ini karena karyawannya cuma ada dia. Nah, mungkin itu aja secara singkat yang bisa kami sampaikan. Dari teman-teman ada mungkin pertanyaan? Ya boleh Kak. Jadi saya mau nanya untuk kelompok 3, kira-kira di sini kan ada struktur organisasi, boleh jelasin dong fungsi-fungsi bagian itu apa aja, secara jelas gitu ya. Nah, kalau untuk struktur organisasi mereka ini sebenarnya sederhana ya Kak. Jadi cuman Bang Monang ini aja yang sebagai petani ini yang terlibat di dalamnya secara langsung. Jadi ibaratnya dia itu kayak tangan kanan dari pemilik usaha ini. Nah, dia itu yang melakukan produksi, dia juga yang melakukan logistik dan distribusi, dia juga yang mengatur keuangannya serta pemasarannya. Jadi emang dia semua gitu. Mungkin kalau butuh beberapa tenaga kerja itu kayak harian lepas gitu. Jadi bukan tetap, yang tetap hanyalah Bang Monang ini.